Jika ini Ramadan terakhir kami, jadikan ia yang terbaik. Amin. Ada pertanyaan menggelitik yang masuk ke kita hari ini. Ustadz, buat yang pekerja keras, gimana dong caranya biar bisa menjaga Ramadan itu tetap maksimal? Sebab kita masih memiliki tanggung jawab dunia, tapi hari-hari Ramadan itu terbatas. Ini keren banget nih. Kita tulis di day 2 dalam the days. Di balik makna ayyaman ma'dudah. Teman-teman sekalian, ada satu frasa yang sangat kuat untuk menjadi motivasi kita dalam ayat-ayat mengenai puasa. Dari ayat 183 sampai 187 itu ada kalimat dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu sangat terbatas. Hari-harinya itu berbilang. Untuk apa Allah menyebutkan harinya itu terbatas? Orang kalau menghadapi sesuatu yang limited, itu pasti FOMO. Pasti dia ingin mengejar itu supaya tidak ketinggalan. Artinya, teman kita yang punya pertanyaan ini tahu tentang momentum, tahu tentang bagaimana memanfaatkan sesuatu yang terbatas, sementara tenaga kita kan terbatas, waktu kita terbatas. Ternyata di dunia juga begitu loh. Jadi kita memahami ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Bahkan buku ini saya terinspirasi dari kata ayyaman ma'dudat. Ayyam itu berarti the days, hari-hari itu. Nah, ketika kita tahu bahwa hari-hari Ramadan itu terbatas, maka setidaknya kita jadi bersikap penting dalam dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang itu sebab ini harinya terbatas loh. Kita bukan hanya menganggap bahwa Ramadan tahun ini tinggal berapa hari lagi. Bukan, sebab bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Coba bayangkan kalau sekiranya datang sifat malas atau keinginan dalam diri kita untuk menjadi lebih santai pada malam ke-20 Ramadan, 21 Ramadan. Kita katakan kepada diri kita, ini bisa jadi Ramadan terakhir loh bagi aku. Memang siapa yang tahu? Sehingga kita tuh berkata kepada diri kita. Sehingga kita tuh serius ketika berbisik ke dalam hati kita. Ini adalah malam 21 terakhir dalam hidup aku. Ini adalah malam 23 terakhir dalam hidup aku. Saya yakin ya, akan timbul semangat baru dalam diri kita untuk tidak menyia-nyiakan itu. Ini saya bicara, menasihati diri saya sendiri secara sungguh-sungguh. Sebab kita dapati sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, tahun lalu itu mereka masih berpuasa Ramadan bersama kita. Sekarang mereka sudah nggak ada lagi. Coba bayangkan, tahun lalu itu mungkinkah mereka sudah merasa bahwa itu adalah Ramadan terakhir mereka? Enggak, mereka tuh nggak pernah ngira loh bahwa itu Ramadan terakhir mereka. Artinya ketika kita menghadapi Ramadan pada tahun ini, kita juga nggak pernah ngira bahwa jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Jadi kata-kata ayyaman ma'dudat, hari-harinya itu terbatas, membuat kita kalau mau malas, mau mager, mau mengurangi porsi ibadah kita. Ini sebentar lagi loh. Ini kesempatan terbatas sekali loh. Ini Ramadan terakhirku. Ini kesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar terakhir dalam hidupku. Ini kesempatan mendulang pahala lebih banyak dalam hidupku. Ini kesempatan untuk meraih ampunan terakhir dalam hidupku. Ini yang penting. Jadi, gimana sih buat para pekerja keras biar bisa maksimal dalam Ramadan mereka? Yang pertama adalah motivasi itu harus dijaga. Motivasi ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu berbilang. Sama seperti ketika kita hidup. Hidup ini kan ayyaman ma'dudat. Cepat sekali hari ini berlalu. Kecil, remaja, dewasa, tua, lalu meninggal dunia. Ada lagi yang belum sampai semua fase itu dijalani, tiba-tiba sudah meninggal dunia. Hari-harinya terbatas. Kita kalau di dalam kesadaran bahwa hari-hariku di dunia ini terbatas, kita nggak mau nyantai. Sebab kita sedang menyiapkan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Jadi hidup kita sendiri pun adalah hari-harinya terbatas. Sehingga kita merasa ini nggak ada waktu lagi nih ya. Ini tidak ada waktu lagi. Jadi waktunya hanya tinggal beberapa hari saja. Ini rahasianya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. I'mal li akhirataka ka'annaka tamutu qadan.
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk akhiratmu seperti kamu akan mati besok. Beramallah untuk duniamu seperti kamu akan hidup selamanya. Bagaimana teman-teman memahami perkataan Abdullah bin Amr bin As ini? Beramallah untuk akhirat seperti kamu akan mati besok. Artinya, kamu nggak boleh nyantai karena waktunya nggak ada lagi. Deadline-nya itu besok. Tapi kalau dalam urusan dunia, beramallah seperti kamu akan hidup selamanya. Jadi nyantai aja bro, karena waktunya masih banyak kan gitu. Saya kalau beri tugas kuliah kepada mahasiswa, lalu mereka tanya, kapan dikumpulin Ustadz? Saya bilang bulan depan, mereka santai itu 28 hari. 2 hari sebelum deadline baru mereka kerja. Ada yang malamnya harus dikumpulin baru mereka kerja. Tapi kalau saya bilang besok wajib dikumpulin, mereka bersegera. Nah harusnya kita punya semangat itu, pola kerja seperti itu. Dalam urusan akhirat, ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu berbilang, singkat sekali. Tidak ada waktu lain, kamu harus segerakan sekarang. Jadi buat yang pekerja keras, ingat aja bahwa hari-hari di bulan Ramadan itu terbatas. Jadi kamu harus gunakan ini dengan baik. Makna kedua dari ayyaman ma'dudat adalah ketika kita merasa berat, ada pekerjaan-pekerjaan, rutinitas, mencari nafkah, tapi kita juga harus beribadah lebih giat di bulan Ramadan. Kita mesti menghibur diri kita dengan berkata, kesusahan ini hanya beberapa hari saja. Ingatkan diri kita bahwa hari-hari yang berat itu memang berat. Ibadah harus menjadi lebih giat lagi, tapi rutinitas-rutinitas, kebutuhan yang harus kita penuhi juga harus tetap kita lakukan. Tapi ketika rasa berat itu bertandang, kita bilang dong bahwa hari-harinya sebentar kok. Begitu juga ketika kita hidup di dunia ya. Ketika diuji dengan satu persoalan, membuat dunia terasa sempit, beban terasa sangat berat. Cara kita bersabar adalah, ini sebentar kok. Untuk nanti dapat balasan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan indah sekali. Sama seperti saat ini ya. Kita kan menahan lapar dari tadi di bulan puasa ini. Haus dan seterusnya. Tapi ketika kita mendengar sudah ada suara-suara dari masjid, bagaimana menjelang buka. Seperti kita hari ini nih. Seperti sekarang nih. Teman-teman bisa dengar. Apa yang ada dalam hati kita? Sebentar lagi nih. Sehingga lupa rasa haus, lupa rasa lapar. Kenapa? Karena sebentar lagi mau berbuka puasa. Nabi berkata, untuk orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Lisa ini farhatan. Salah satunya apa? Kebahagiaan ketika menjelang berbuka puasa. Bahwa kita bisa kok ternyata melakukan sesuatu yang melebihi ekspektasi kita selama ini. Sebab ini pasti akan berakhir. Ayyaman ma'dudah. Jadi buat pekerja keras ya, siapapun yang bekerja di bulan Ramadan ini, pertama jangan kehilangan motivasi. Yang kedua adalah strategi. Strategi ini misalnya jangan skip sahur. Tolong diingat itu. Nabi berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam makan sahur itu terdapat barakah. Jadi perhatikan pola makan, perhatikan pola istirahat. Ini bagian dari strategi. Lihat makanan-makanan sekarang sudah banyak sekali ya. Kita hidup di era keberlimpahan informasi. Apa saja kiat-kiat memilih makanan yang membuat daya tahan tubuh fisik kita juga menjadi lebih baik. Ini perlu nih, sebab dalam beribadah itu nggak cukup cuma semangat, tapi juga harus ada strategi. Buat para pekerja keras, gimana sih caranya biar puasanya tetap maksimal? Motivasi, ayyaman ma'dudat, dan strategi. Pola makan, pola tidur, dan cara bekerja dengan cerdas tadi. Smart dalam bekerja. Terus ada pertanyaan nih, Ustadz, gimana sih hindarin dosa dari sosmed di bulan Ramadan? Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman, pertama tentu saja kita kurangi scrolling. Sebab ketika banyak kita scroll di media sosial, konten-konten negatif juga banyak yang muncul. Jadi alihkan interaksi kita dengan dunia digital, dengan smartphone dan lain-lain sebagainya itu untuk menonton kajian-kajian, mendengar nasihat-nasihat, belajar Al-Quran secara online. Banyak sekali di bulan Ramadan itu, banyak sekali platform yang menyediakan belajar Islam menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah sematkan pesan ke dalam hati kita. Jangan korbankan ibadahmu. Jangan merusak ibadahmu. Jadi
kita tidak boleh memahami puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Sebab Nabi itu berwanti-wanti banget bahwa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tuh nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Allah tidak inginkan itu dari kita. Tapi Allah ingin bagaimana kita menjadi lebih bijaksana, dapat mengontrol diri kita terhadap hal-hal yang negatif. Jadi ketika Nabi menyebutkan puasa itu seperti perisai, wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ada provokasi dari luar. Ada keinginan, kok kayaknya menarik nih berita-berita, gosip-gosip yang ada di sosial media. Stop. Kita belajar menghentikan keinginan di dalam diri kita itu karena mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi rahasia besar puasa. Kenapa pahalanya besar sekali? Sebab kita meninggalkan sesuatu yang kita inginkan demi mendapatkan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita menggeser pola hidup yang selama ini egosentrik kepada pola hidup yang sangat tinggi, Allah sentrik. Yang kita pikirkan bukan apa keuntungan yang aku dapatkan ketika melakukan ini, tetapi apakah Allah ridho atau tidak dengan apa yang aku lakukan. Semua bahasan-bahasan setiap hari di Kurma dapat kita baca lebih dalam lagi dalam buku The Days. Dan ada terbitan spesial untuk Hijrah Fest, teman-teman bisa pesan. Jadi budayakan juga membaca. Bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk meningkatkan keilmuan kita. Dan buku ini full quote dan penuh motivasi, sehingga biasanya orang juga bukan membeli untuk dirinya, tapi juga hadiah bagi keluarganya. Hadiah yang paling baik infak di bulan Ramadan adalah ilmu, di antaranya dengan berbagi buku yang bermanfaat. Mari bersama-sama merasakan aroma Ramadan yang berbeda tahun ini. Sebelum berbuka dengan kurma, kita juga sama-sama menjadikan Ramadan lebih bermakna dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Ikuti terus tiap hari dan selamat bersama-sama bertransformasi menjadikan hidup kita lebih baik dan berarti.